Misteri makam anak-anak di Sisilia, Italia akan diungkap oleh tim peneliti dari Inggris. Katakombe Capuchin Palermo telah menyimpan lebih dari 160 mumi anak-anak yang meninggal sejak 200 tahun lalu. Dr. Kirsty Squires dari Staffordshire University akan memimpin proyek ini untuk mengungkap kisah dari beberapa 163 anak yang beristirahat di makam terkenal tersebut. Katakombe ini berisi 1.284 mumi dan kerangka utuh dan menjadi koleksi mumi terbesar di Eropa. Digunakan di akhir tahun 1590-an hingga 1880-an, meski ada 2 mayat tambahan dimakamkan di sana di awal abad 20, menurut situs Palermo Catacombs. Dalam penelitian selama 2 tahun ke depan yang dimulai di bulan Januari 2022, tim akan fokus pada mumi anak-anak yang meninggal antara tahun 1787 dan 1880. Peneliti akan mulai meng-X-ray 41 mumi yang berada di dalam kapel anak, menurut The Guardian. Kami akan mengambil unit X-ray portable dan mengambil ratusan gambar anak-anak dari berbagai sudut, kata Squires kepada The Guardian. Tak satu pun identitas anak-anak, penyebab kematian dan riwayat medis diketahui, dan label deskriptif yang melekat pada mereka sudah lama terkikis. Diharapkan penelitian ini bisa membantu mereka memahami identitas dan kondisi kesehatan mereka, sekaligus peneliti artefak budaya seperti cara mereka dimumikan dan pakaian yang mereka kenakan. Peneliti akan menggunakan X-ray untuk menentukan jenis kelamin dan usia setiap mumi anak, serta mengungkapkan tanda-tanda cacat perkembangan atau penyakit. Tim juga akan menggunakan referensi silang temuan anatomi dengan catatan arsip, termasuk 2 buku yang berisi nama dan tahun kematian. Dario Piombino Mascali, seorang penyelidik dan antropolog biologis dari Universitas Vilnius di Lithuania, telah berbicara untuk meyakinkan publik bahwa tidak akan ada kerusakan yang ditimbulkan pada anak-anak yang dimumikan. Dia berkata, metode pencitraan non-invasif dan mumi tidak dapat dipindahkan dari ruang bawah tanah. Pendekatan ini hanya layak. Petunjuk-petunjuk ini diharapkan bisa mengungkap identitas, kesehatan, dan gaya hidup anak-anak Palermo yang dimumi di abad ke-18 dan 19. Saat itu tubuh dimumikan menjadi simbol status dan sebuah cara untuk menjaga status dan kehormatan hingga mati, menurut situs Palermo Catacombs. Ketika pertama kali dibangun, pada akhir tahun 1590-an, Katakombe Capuchin digunakan sebagai tempat pemakaman pribadi bagi para biarawan. Namun, pada tahun 1783, Ordo Capuchin mulai mengizinkan orang awam di wilayah itu untuk dimakamkan di sana juga. Dengan memberikan sumbangan ke ordo tersebut, keluarga dapat membayar agar kerabat mereka yang telah meninggal dimumikan dan dipajang di katakombe. Mayat dapat dimumikan dengan salah satu dari 3 cara, melalui mumifikasi alami, di mana tubuh dibiarkan mengalami dehidrasi total di ruangan khusus yang disebut colatorio, melalui proses yang melibatkan memandikan mayat dengan arsenik atau dengan pembalseman kimiawi tubuh, ketika orang yang terlatih menyuntikkan mayat dengan bahan pengawet. Proses ini dapat membuat mumi yang terawetkan dengan sangat baik, melansir dari Life Science. Beberapa di antaranya diawetkan dengan luar biasa. Piombino Mascali mengatakan kepada The Guardian. Beberapa benar-benar terlihat seperti anak-anak yang sedang tidur. Mereka digelapkan oleh waktu, tetapi beberapa dari mereka bahkan memiliki mata palsu sehingga mereka sepertinya melihatmu. Mereka terlihat seperti boneka kecil. Kenalan dengan Robert the Doll yuk! Memakai setelan pelaut dan memegang boneka anjing berbulu di pangkuannya, Robert tampak seperti boneka biasa yang menggemaskan. Eits, tapi jangan salah. Ternyata di balik tampang polosnya, Robert justru menjadi boneka yang menyeramkan. Ia diduga dirasuki hantu yang menyebabkan kecelakaan mobil, patah tulang, perceraian, dan bahkan kematian. Robert juga menjadi inspirasi dalam pembuatan film Child's Play dengan karakter utama sebuah boneka hidup menyeramkan bernama Chucky. Saat ini, Robert telah berusia 117 tahun dan berada di Museum Fort East Martello di kota Key West, Florida. Corey Convertito, seorang kurator museum dan penjaga Robert, menceritakan kisah boneka ini kepada Atlas Obscura. Menurut legenda, Robert dulunya adalah boneka milik seorang anak laki-laki yang bernama sama, Robert Eugene Otto. Pada tahun 1904, kakek Otto membelikan boneka ini sebagai hadiah ulang tahunnya. Otto membawanya kemana-mana dan membicarakannya sebagai orang pertama, seolah-olah ia bukan boneka, kata Corey. Sebagai seorang anggota keluarga yang terkemuka, Otto yang sudah beranjak dewasa tinggal di sebuah rumah megah dan menempatkan Robert di jendela lantai atas. Namun keanehan mulai terjadi. Beberapa anak sekolah bersumpah telah melihat Robert kadang menghilang dari jendela dan tiba-tiba muncul lagi.
Keluarga Otto juga beberapa kali terbangun di tengah malam karena mendengar Otto berteriak di kamarnya. Bertahun-tahun kemudian, desas-desus juga muncul bahwa istri Otto meninggal karena gila setelah mengunci Robert karena berusaha menyerangnya. Setelah Otto meninggal di tahun 1974, seorang wanita bernama Myrtle Reuter membeli rumah itu sekaligus isinya. Menjadi pemilik baru dari Robert si boneka, Myrtle bersumpah ia sempat mendengar langkah kaki di loteng dan suara tertawa, bahkan merasa Robert bergerak sendiri. Dan beberapa orang yang datang ke rumahnya juga mengklaim bahwa ekspresi Robert berubah ketika ada yang menjelek-jelekan Otto di depannya. Setelah 20 tahun tinggal bersama dengan Robert, Myrtle akhirnya memutuskan untuk menyumbangkan Robert ke Museum Fort East Martello pada tahun 1994. Sejak Robert tiba di museum itu, banyak pengunjung berbondong-bondong datang untuk melihatnya. Menurut Corey, Robert mendapat surat setiap hari yang berisi permintaan maaf. Banyak pengunjung yang mengaitkan kesialan yang terjadi setelah berkunjung ke museum itu karena mereka tidak menghormati Robert, seperti memotretnya tanpa izin. Meski begitu, Corey mengaku tidak pernah memiliki pengalaman buruk selama merawat Robert di museum itu. Jadi, apakah benar boneka ini dirasuki hantu? Atau mungkin hanya cocok logi orang-orang saja? Ternyata memang benar boneka cukup mengerikan. Tidak hanya di dalam film horor, ini juga terjadi di dunia nyata. Namun tidak disangka sebuah boneka Elsa, karakter film Frozen dari Disney ini diduga berhantu. Seorang violinis asal Houston, Texas bernama Emily Madonia bercerita dalam postingan akun Facebooknya yang telah dihapus bahwa ia percaya jika putrinya yang bernama Aurelia memiliki sebuah boneka Elsa berhantu. Emily membelikan boneka itu kepada anaknya sebagai kado Natal. Ia menjelaskan bahwa jika kita menekan kalung pada boneka, boneka itu akan menyanyikan lagu Let It Go dalam bahasa Inggris atau Spanyol. Mereka mulai menyadari setelah beberapa tahun bahwa boneka itu bernyanyi sendiri meskipun dalam kondisi mati. Ia dan suaminya, Matt, kemudian memutuskan untuk membuang boneka itu, tentu dengan persetujuan putrinya. Namun sejak itu, boneka itu ditemukan bisa pulang kembali ke rumahnya, tidak hanya sekali, tapi 2 kali. Emily menulis, Matt membuangnya beberapa minggu lalu dan kami menemukannya kembali di bawah bangku. Mereka kemudian membuangnya kembali ke dalam kantong sampah, mengikatnya dengan kuat. Keluarga itu kemudian pergi berlibur. Namun selesai liburan, mereka menemukan bahwa boneka Elsa itu kembali lagi. Aurelia berkata kepada ibunya bahwa ia melihat boneka Elsa di halaman belakang. Postingan Emily viral dan ia mendapatkan banyak pesan dari orang-orang yang ingin membeli boneka itu, yakni paranormal investigator dan bahkan travel channel. Beberapa netizen juga menyarankan untuk membakar boneka tersebut. Emily juga menjawab pertanyaan orang-orang dan bersikeras bahwa kisahnya bukanlah hoax atau sesuatu yang telah dilakukan suami atau anaknya. Putus asa, Emily kemudian menghubungi temannya, Chris Hogan, yang tinggal 1.500 mil dari rumahnya dan menawarkannya untuk mengambil boneka berhantu itu dari tangannya. Hal mengerikan yang terakhir Emily alami yaitu ketika ia memasukkan boneka Elsa ke dalam box untuk mengirimnya ke temannya, boneka itu tertawa selama 30 detik. Emily mengaku bahwa boneka itu tidak pernah melakukan itu sebelumnya. Chris menjelaskan melalui Twitternya bahwa ia senang memiliki boneka Elsa berhantu itu karena ia seorang skeptik yang tidak percaya hantu atau sihir. Chris kemudian menempelkan boneka itu di bagian depan jeepnya untuk meyakinkan bahwa ia tidak akan kemana-mana. Semoga saja Elsa ini bisa merelakan keluarganya.